Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhwan sekalian. Ya, ini anak baru masuk ya. Kita terlambat berapa menit karena tadi kendala jaringan. Ya, untuk pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang ilmu sorof. Ya, di mana ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting juga. Dan pada kesempatan kali ini, qadarullah ya, untuk kitabnya tidak ada PDF-nya. Nggak ada PDF-nya untuk kitab Al-Kafi fi Ilmi Sorfi. Ini penulisnya adalah Ustadz Aceng Zakaria, orang Indonesia ya. Penulisnya orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Akhi Syarif mungkin bisa ditampilkan untuk fotonya ya. Ya, Ustaz. Sudah terlihat, Ustaz? Ya. Kalau anak pegang kitabnya, kalau antum justru yang penting itu antum jelas apa tidak. Itu hasil foto pribadi ya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Ya, untuk teman-teman bisa kelihatan fotonya, bisa terlihat jelas. Yaitu foto atasnya agak kepotong ya. Agak kepotong ya. Ya, nggak apa-apa, nanti menyusul. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, untuk selanjutnya, Ana harapkan ya, antum semua bisa mempunyai bukunya, karena insya Allah target kita adalah menyelesaikan kitab ini ya, kitab Al-Kafi fi Ilmi Sorfi jilid yang pertama. Antum cari saja misalnya di Tokopedia ya, Sorof Al-Kafi Ustadz Aceng Zakaria, seperti itu. Ustadz Aceng Zakaria. Ya. Nah, langsung saja Anda bacakan ya. Itu fotonya ada yang terpotong ya. Jadi ilmu tasrif, at-tasrifu lugotan. Nah, yang lugotannya nggak terfoto itu ya. Itu langsung wastilahan ya. At-tasrifu lugotan at-taghyiru. Jadi tasrif secara bahasa adalah taghyir, perubahan. Nah, wastilahan dan secara istilah adalah ya tahwilu al-asli al-wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Ya, sebentar kawan sekalian. Ya, tafadhol Akhi Syarif mungkin bisa dibaca ulang. Wastilahan tahwilu. Wastilahan tahwilu al-asli al-wahidi Ya, sampai situ dulu. Ya, secara istilah adalah tahwil al-asli al-wahid. Tahwil itu perubahan asal al-wahid, perubahan dari asal yang satu ila amsilatin ya ke permisalan-permisalan, amsilah permisalan-permisalan mukhtalifatin yang bermacam-macam, lima'anin untuk makna maksudatin yang dituju, la tahsulu illa biha yang tidak akan bisa digapai kecuali dengan makna tersebut. Contohnya mislu kataba yaktubu uktub, katiban maktubun maktabun. Pernah dengar nggak kalau ada di di video YouTube anak pesantren sedang mentasrif ya, fa'ala fa'ala fa'alu, seperti itu, fa'alat fa'alata, seperti itu ya, itu namanya tasrif ya, lagi ditasrif. Nah, contohnya mislu kataba berubah menjadi yaktubu, kataba berubah menjadi yaktubu.
Kemudian uktub. Nah, uktub itu fi'il amrnya. Tulislah, kataba itu fi'il madi, yaktubu fi'il mudhari'nya ya. Uktub, tulislah, katibun, penulis, maktubun, yang ditulis, maktabun, tempat menulis. Nah, dari perubahan kata ini kita bisa dapat berbagai macam arti ya. Coba Anda tanya sama antum semua. Hakim itu masuk kata mana? Kataba, yaktubu, uktub, apa katibun, apa maktubun, apa maktabun? Katib. Hakim. Berarti katibun ya kan? Ya. Nah, secara makna hakim artinya apa? Orang yang memutuskan, ya kan? Katibun secara makna apa tadi? Orang yang menulis. Ya, paham ya? Nah, masih di katibun. Coba beri contoh ya. Kata yang sama dengan pola seperti itu. Karena tadi sudah ngasih contoh hakimun, hakim, hakim. Coba beri contoh yang lain. Tafadhol. Nah, qori, ya enggak? Oh iya, Qoriun. Artinya apa? orang yang membaca. Iya, betul. Ada yang bisa ngasih contoh lagi? Silahkan. Khotib. Khotib. Orang yang berkhutbah. Ya. Jadi manfaat ilmu tasrif ini besar sekali. Jadi manfaat ilmu tasrif ini besar sekali, kawan sekalian ya. Dari kata katibun saja ya. Katibun, orang yang menulis. Hakim, orang yang memberi keputusan. Kemudian tadi contohnya apa lagi? Qori, qoriun, orang yang membaca. Khotibun, orang yang berkhutbah. Ya, itu udah beberapa contoh. Silahkan kalau bisa ngasih contoh lagi. Coba ada apa lagi? Yang semakna dengan hakim apa? Qodi ya. Al-qodi. Qodi. Sama itu ya. Qodi hakim juga. Ada. Ya, tafadhol bisa ngasih contoh? Apa? Ada hakim, ada katib, ada qori. Ya, nasirun. Pernah dengar kata nasirun? Iya. Ya, nasirun artinya orang yang menolong. Itu dari sisi katibun, ya dari sisi katibun. Sekarang kita coba dari sisi uktub. Uktub itu kalimat perintahnya ya, tulislah. Nah, kalau namanya apa? Kalau kalimat perintah ya, uktub. Nah, di bawah uktub ada unsur. Unsur, tolonglah ya. Iqra. Nah, kok jadi i? Ya nanti itu kaidahnya nanti. Tapi polanya tuh sama. Iqra, uktub, unsur. Kalau iqra, bacalah ya. Kalau iqra, bacalah. Ya kita coba dulu ke bawahnya ya. Di bawah kata ada nasoro ya. Nah itu contoh saja ya. Jadi mislu itu kan artinya contoh. Ada kataba, kemudian ada tanda panah itu ya. Tanda panah itu maksudnya dia berubah menjadi yaktubu, uktub, katibun, maktubun, maktabun. Kalau nasoro, dia berubah menjadi yansuru, unsur, nasirun, mansurun, mansorun. Nah, secara arti nasoro itu telah menolong, yansuru sedang menolong atau senantiasa menolong, unsur, tolonglah, nasirun, orang yang menolong, mansurun, ditolong, ya, mansurun, yang ditolong, kemudian mansorun, mansorun itu kalau bahasa Indonesianya isim tempat. Isim tempat. Berarti mansorun tempat yang ditolong. Nah, dari isim maf'ul yang mana? Yang maktubun sama mansurun ini kita juga bisa mendapat kosakata yang banyak dan kita ya khususnya sebagai laki-laki ya kita bisa mudah untuk memberi nama ya atau mengartikan arti nama teman kita ya. Yang misalnya Mansur, kalau punya teman namanya Mansur itu artinya ya ditolong, yang ditolong ya. Masuk dalam kategori ini adalah Muhammad. Ya, Muhammad itu artinya
yang dipuji secara bahasa, ya, secara bahasa. Ya, ada yang bisa ngasih contoh lagi? Silakan coba. Karena ilmu sharaf ini ya, dia pasti akan dipakai di Al-Qur'an ataupun di hadis, dan banyak lafaz-lafaz di Al-Qur'an dan banyak-banyak lafaz di hadis, ya katanya seperti itu juga ya. Katanya seperti itu juga. Dicontoh di surat Al-Kautsar ya. Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabb. Nah, fasolli, solli itu fiil amr. Fasolli li rabbika wanhar. Nah, kalau mau dipreteli satu-satu, yang fiil madi mana, yang fiil mudhari mana, ya, yang fiil amr mana, kemudian yang isim fa'il mana, yang isim maf'ul mana, itu ketemu semua insyaallah ya. Ketemu semua. Ya. Untuk sampai sini, sebelum masuk ke subbab selanjutnya itu tentang domir, ada yang ditanyakan, ad-domir, nanti masuk ke ad-domir. Kalau ada kata yas'alu, dia masuk mana? Yas'alu. Nah, yas'alu masuk fi'il mudhari ya, yaktubu yansuru. Nah, di surat Al-Ma'arij kan sa'ala sa'ilun ya, sa'ala berarti dia masuk mana? Fi'il mana? Kataba itu ya, nasoro ya. Ya kan? Berarti masuk fi'il madi. Sa'ala sa'ilun. Sa'ilun dia masuk mana? Masuk katibun ya kan? Sa'ilun, orang yang bertanya. Katibun, orang yang menulisnya. Insya Allah jelas ya. Nah, perubahan yang seperti itu disebut dengan tasrif. Kita lanjut ke bab domir. Ya, silahkan dibaca bab domir. Ad-domiru. Ad-dhamiru huwa ma naba an zahirin wa yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin mithlu ana, anta, huwa. Ya, ad-domiru, domir, huwa mana ba'an dohir. Domir adalah mana apa-apa yang mengganti an dohir, dari perkara yang dohir. Wa yadullu an mutakallimin, dan menunjukkan ala mutakallimin, atas orang yang berbicara, ya, mutakallim itu orang yang berbicara, au mukhatabin, atau orang yang diajak bicara, mukhatab, au ghaibin, atau orang ketiga. Nah, maksudnya gimana? Contoh, misalnya mislu ana. Ana kan artinya saya. Nah, ketika kita berbicara atau ketika saya berbicara, ana aku berbicara. Yang dimaksud ana siapa? Yang dimaksud ana adalah orang tersebut, ya, dohirnya orang tersebut. Ya, misalnya kalau di Al-Quran ya, kul innama ana basyarum mislukum yuha, ana basyarum. Yang dimaksud ana di situ siapa? Ya, yang dimaksud ana di situ adalah Muhammad SAW. Jadi naba'an dohir itu maksudnya apa? Naba'an dohir. Kalau bahasa Indonesianya, misalnya Syarif berbicara. Syarif berbicara. Ketika diganti dengan domir, diganti dengan huwa. Huwa berbicara. Ya, jangan diganti dengan hiya. Kenapa? Karena hiya untuk dia perempuan. Paham ya di sini ya? Jadi domir itu untuk mengganti kamu, dia, saya, kalian. Nah, mana ba'an dohir itu maksudnya apa? Ya, yang dimaksud dengan kamu itu siapa? Misalkan yang berbicara adalah Zaid. Zaid berbicara. Ketika diganti dengan domir, huwa berbicara. Huwa yatakallamu, seperti itu. Insya Allah jelas ya untuk ad-domir. Kita lanjut ke ad-domiru. Ya, sebelum lanjut ke ad-domiru, ada dua pembahasan tadi kita ya tentang ilmu tasrif, kemudian kata banyak tubuh uktub katibun maktabun, kemudian ad-domir ya. Nah, kemudian sebelum ke bawah ada yang ditanyakan, silakan.
Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ad-domiru itu dibagi menjadi dua. Jadi itu ada tanda panahnya ya. Ada yang munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Ada yang muttasil. Ya, ada yang muttasil. Muttasil itu tersambung. Kalau di ilmu tajwid ketemu munfasil sama muttasil di bab apa? Di bab mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil gitu kan. Nah, intinya juga sama. Munfasil itu artinya dia tuh terpisah dengan kata setelahnya. Adapun muttasil itu tersambung. Ya bisa dilihat di situ contohnya ya. Ada daftaruhu, ya, daftaruhu, daftaruka, daftari. Nah, domirnya yang mana? Domirnya tuh yang hu itu loh, yang hu. Nah, dia tersambung muttasil dengan kata daftaru, ya. Daftaruhu, buku tulisnya. Daftaruka, buku tulis kamu. Nah, tapi kak di situ untuk yang laki-laki. Kalau daftaruki berarti buku tulis kamu, tapi yang dimaksud kamu di situ adalah perempuan. Kalau daftari bukuku, ya coba dibaca bawahnya baituhu. Tafadhol dibaca. Yang mana Ustaz? Yang baituhu. Baituhu. Baitu, Artinya apa? Artinya apa baituhu? baituhu rumahnya. Ya, betul. Lanjut. Baituka Ya, artikan. rumahmu. Laki apa perempuan? Eh, laki-laki. Ya, Rumah betul. Lanjut. baiti. Rumah Ya. Nah, kemudian lanjut bawahnya. kita buku. Apa artinya? Bukunya. Ya, Kita buka bukumu ya, laki-laki. ya, Kita ya, bukuku. ya, ya. Kemudian dari kata ini ada kata yang sering kita dengar, umi, abi. Artinya apa? Ibuku, bapakku. Ya, barakallahu fikum, betul ya. Umi, abi, artinya ya ibuku, bapakku. Kemudian ami, pamanku, ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang munfasil itu ya dia terpisah dengan katanya. Ada huwa, hum, ana, huwa itu untuk dia laki-laki, hum untuk jamak mereka, ya untuk mereka laki-laki. Kemudian ana itu untuk laki-laki atau perempuan yang artinya saya. Ana itu artinya saya, nahnu artinya kami, hunna ya. Hunna artinya mereka tapi untuk perempuan, mereka perempuan. Dia tapi untuk perempuan. Anta ya itu artinya engkau laki-laki, antum kalian laki-laki. Nah, untuk antunna nggak ditulis di sini ya. Antunna itu kalian perempuan dan anti itu engkau tapi perempuan. Nah, untuk yang domir munfasil di sini belum ada contohnya, mungkin di halaman selanjutnya ya. Tapi insya Allah ini halaman yang pertama sebelum kita balik ya. Jelas ya, dan ada yang ditanyakan? Ya, insya Allah tidak ada ya. Iya, satu pertanyaan dari Ana. Kalau nggak ada, ya pertanyaan adalah laqad kafarol ladina qalu. Kafaro, dia maksud mana? Dia masuk yang mana? Kafaro. Satu ya. Pertanyaan kedua, kafirun. Dia maksud yang mana? Dua pertanyaan. Kafaro sama kafirun. Masuk kayak katibun. Ya, masuk yang kafaronya masuk yang kataba itu ya, masuk yang fi'il madi ya. Kemudian yang kafirun masuk yang katibun ya. Berarti masuk yang orang yang kafir. Ya, insya Allah jelas. Kita ke halaman kedua. Oh ya, waktunya tinggal berapa menit Waktunya tinggal 8 menit Ustadz. Atau kita buat room baru bagaimana Ustadz? Oh, tinggal 8 menit ya. Iya, karena tadi agak terlambat itu. Iya, nah tadi agak terlambat. Ya, nggak apa-apa. Kita tambah 5 menit lagi, nggak apa-apa. Nggak usah buat room baru.
Oh iya, oke. Kita ke halaman selanjutnya aja. Ya, untuk kedepannya ya mudah-mudahan antum semua sudah pegang buku panduannya ya. Karena memang untuk buku ini tidak ada versi PDF-nya juga. Nah, ini agak domir bentuk jamaknya ad-domairu. Nah, itu bentuk jamaknya ya. Ad-domairu al-munfasilatu. Domir-domir munfasil apa tadi artinya? Yang terpisah, domir-domir munfasil. Tapi kalau dikatakan domir munfasil, jangan diartikan domir yang terpisah. Tapi antum pahamkan saja, itu domir yang letaknya terpisah dari katanya. Karena nanti akan menjadi kerancuan gitu loh. Domir munfasil ya domir munfasil, domir mutasil ya domir mutasil gitu loh. Kayak mat jais munfasil ya mat jais munfasil ya. Mat wajib mutasil ya. Tapi kalau secara untuk memahamkan seperti itu, domir munfasil seperti apa, domir mutasil seperti apa. Tapi kalau sudah tahu nanti ya bicaranya seperti itu. Bicaranya domir mutasil ya katakan domir mutasil. Jangan dikatakan domir mutasil adalah domir yang bersambung. Kecuali dikatakan seperti itu untuk memahamkan lawan bicara kita. Nah, domir yang pertama adalah domir rofa'in. Domir yang rofa. Apa itu rofa? Ya rofa. Antum rofa ya rofa. Ibaratnya itu ditelan dulu ya rofa itu apa. Nah, rofa itu nanti ada penjelasannya tersendiri. Nah, kita belajar dulu tentang domiru raf'in, domir yang rofa. Yang pertama adalah huwa, huma, hum. Lil mudzakkar ghaibun. Kemudian hiya, huma, hunna. Lil muannas ghaibun. Ada yang bingung nggak dari kaidah ini ya? Jadi huwa dia laki-laki, huma dua orang laki-laki, hum mereka laki-laki, tanda panah lil mudzakkar untuk mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Untuk pria ya, untuk mudzakkar. Kemudian yang kedua, hiya dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, ya dia ini huma itu untuk dua orang intinya. Jadi untuk huma yang mudzakkar sama huma yang muannas sama ya. Sama ya, humanya sama. Yang beda di bentuk tunggalnya, huwa sama hiya. Dan bentuk jamaknya beda. Hum sama hunna ya, itu lil muannas dan keduanya ini untuk ghaib. Maksudnya ghaib apa? Nah, ini kan masuk isim fa'il lagi kan, ghaibun ya, hakimun. Tadi masuk katibun. Ghaib itu apa? Ghaib itu kata orang ketiga. Jadi ketika berbicara, lawan bicara kita nggak ada, kan dibilang gibah kan. Nah, asal kata gibah tuh ya dari ini, dari ghaib itu loh. Jadi bicara yang nggak ada ya. Kita misalnya lagi bicara, dia lagi makan, kan kita ngomongin dia kan, nggak ngomongin apa yang di depan kita. Paham ya untuk yang domir ini ya, yang pertama ya. Nah, yang kedua, yang di baris ketiga ada anta, antuma, antum. Anta apa tadi artinya? Kamu laki-laki. Ya, kamu. Ya, antuma. Kamu berdua laki-laki. Ya, kemudian antum. Kalian laki-laki. Nah, itu tanda panah untuk yang mudzakkar. Ya. Nah, kemudian bedanya apa? Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Untuk bentuk duanya antuma sama. Ya, jadi yang beda adalah bentuk tunggal sama bentuk jamaknya. Jamaknya antum, yang perempuan antunna ya. Antunna tanda panah lil muannas dan ini untuk mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara kita. Ya. Anta kamu kan gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia anta jadi antum ya. Nah, ada yang bilang itu untuk penghormatan walau alam ya. Kita kalau lagi bicara sama teman kita, antum lagi apa sih? Nah, padahal yang dimaksud di situ anta ya. Anta lagi apa sih? Karena antum itu untuk jamak ya. Tapi ya, insya Allah sudah paham yang dimaksud di situ antum, tapi yang dimaksud itu anta ya. Kemudian yang terakhir adalah anak dan nahnu. Dan ini keduanya digunakan untuk mudzakkar maupun mu'annas untuk yang mutakalim. Mutakalim itu apa? Orang yang berbicara. Ya, anak. Anak itu artinya saya, nahnu artinya kami. Insyaallah sampai sini ya, jelas ya. Ada yang ditanyakan sebelum anak tutup? Kalau mukhatab tadi apa ya Ustaz? Mukhatab itu
Kalau bahasa Indonesianya orang kedua. Ketika antum berbicara orang keduanya. Kalau ghaib orang ketiga, kata ganti orang ketiga. Mukhatab kata ganti orang kedua. Mutakalim kata ganti orang pertama. Orang pertama itu apa sih kan? Orang pertama kan orang yang berbicara. Jelas ya? Jelas Ustaz. Iya. Ya insya Allah cukup ya. Ada yang tanyakan lagi? Sementara Ya, belum ada. Ustaz. ya insya Allah tidak ada ya. Insya Allah jelas. Pekan depan insya Allah bisa kita lanjutkan lagi. Dan insya Allah kita rutin ya. Yang hari Sabtu kita pakai kitab Durusul Lughah. Hari Ahadnya kita pakai kitab ini. Dan mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah SWT untuk menyelesaikan pembelajaran ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Jazakumullah khairan kepada ikhwan sekalian atas partisipasinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.